Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi Nadira rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya dalam mendidik jiwa, meluruskan niat, menerangi gelap hati, dan menunjukkan jalannya menuju Allah. Yang dimana nasihat-nasihat beliau ini tercatat rapi di dalam salah satu kitab yang berjudul Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan penguasa semesta. Dan sesungguhnya akhir yang baik akan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabat. Dikisahkan bahwa seorang murid di masa lampau berguru kepada Imam Al-Ghazali dalam waktu yang lama, hingga ia berhasil meraih ilmu yang banyak dan memahami akhlak untuk memperbaiki jiwanya. Kemudian, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Aku telah banyak membaca ilmu pengetahuan, menghabiskan masa panjang untuk belajar. Aku tentu harus tahu manakah dari kesemuanya yang akan bermanfaat dan menjadi penyebab kebahagiaanku di alam kubur kelak, dan manakah pula yang tidak aku perlukan sehingga dapat aku tinggalkan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Beban pikiran itu menghantuinya sehingga dia merasa perlu berkirim surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan jawabannya, sekaligus untuk bertanya beberapa permasalahan lainnya. Tak lupa dia meminta nasihat dan doa. Ia mengakhiri surat tersebut dengan sejemput harapan. Aku yakin jawaban pertanyaan-pertanyaanku ini pastilah terdapat dalam kitab-kitab karanganmu, wahai guru. Akan tetapi, tujuanku menulis surat ini adalah agar engkau menuliskan sebuah buku saku untuk aku bawa kemana-mana dan dapat kupraktikkan sepanjang hidupku, insya Allah. Imam Ghazali pun menuliskan kitab Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban atas surat muridnya tersebut. Imam Al-Ghazali berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan dan menempuhkan untukmu jalan para kekasihnya.
Kamu harus tahu, sumber nasihat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu telah mendapat nasihat dari risalah yang turun kepada beliau, nasihatku yang mana lagi yang kau butuhkan? Dan jika kamu memang belum memperoleh nasihat tersebut, silahkan jawab pertanyaanku. Apa saja yang sudah kamu lakukan di masa panjang belajarmu itu? Wahai anakku, salah satu nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah alamatu iradillah anil abdi ishtigaluhu bima la ya'nihi. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah sibuknya dia dengan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Darul Qutni. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lainnya, innam ra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an taqula alaihi hasratuhu. Seseorang yang berlalu 1 jam umurnya bukan untuk tujuan ia diciptakan, layaklah membuat penyesalan baginya di hari kemudian. Hadis riwayat Ad-Dainuri. Ada pula hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain, man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Siapa yang umurnya mencapai 40 tahun namun kebaikannya belum melebihi dosa-dosanya, hendaklah ia mempersiapkan tempat di neraka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nasihat-nasihat ini aku rasa cukup bagi orang yang berilmu. Wahai anakku, memberi nasihat itu mudah. Yang sulit adalah menerimanya. Sebab bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, nasihat terasa pahit, sementara hal yang dilarang terasa manis. Terutama bagi seseorang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja. Yang dia prioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka. Dia menyangka bahwa ilmu dengan sendirinya dapat menyelamatkan tanpa perlu diamalkan. Dan ini adalah keyakinan para filsuf. Subhanallah, dia tidak tahu bahwa ilmu tanpa pengamalan hanya akan menjadi lawan yang memberatkannya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Sesungguhnya azab terbesar di akhirat diperuntukkan bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Hadis riwayat Ad-Dainuri. Dikisahkan bahwa sesudah wafatnya Imam Al-Junaid, seseorang memimpikannya dan bertanya kabar kepadanya. Imam Al-Junaid menjawab, kata-kataku telah menguap, ilmu-ilmuku telah lenyap, yang tersisa hanyalah beberapa rakaat sholat yang kulakukan di tengah gelapnya malam. Wahai anakku, janganlah kamu menjadi orang yang merugi dalam amal ibadah.
Dan jangan pula menjadi orang yang tak memiliki rahasia indah di dalam hatimu. Yakinlah bahwa ilmu saja tidak dapat menyelamatkan seseorang. Seumpama seseorang yang memiliki 10 pedang dan senjata yang tajam lainnya, dia pemberani dan menguasai strategi perang. Ketika berhadapan dengan singa, bagaimana menurutmu? Apakah fakta bahwa ia memiliki senjata dapat menyelamatkannya tanpa perlu ia gunakan? Tentu saja tidak, bukan? Begitu pula dengan seseorang yang telah menelaah 1000 materi ilmiah, mempelajari, bahkan mengajarkannya. Semua itu tidak akan bermanfaat tanpa diamalkan. Demikian pula, jika seseorang menderita sakit panas misalnya, yang disebabkan oleh sakit kuning, sementara obatnya adalah sakanjabin atau larutan cuka dan madu, serta kasyikab atau air jerangan gandum, dia tak akan sembuh kecuali dengan meminum obatnya tersebut. Meski kau tuang 2000 liter arak sekalipun, engkau tak akan mabuk selagi tidak meminumnya. Begitu pula, jika kamu telah berguru ratusan tahun, membaca ribuan kitab, kamu tak akan bersiap meraih rahmat Allah tanpa mengamalkannya. Dalam hal ini, Allah telah berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Dan tidak ada nilai bagi seseorang melainkan apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang berharap dapat berjumpa dengan Tuhannya, hendaknya dia mengerjakan amal kebaikan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Itulah balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 82. Innal ladina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, bagi mereka surga Firdaus sebagai jamuan Allah. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tak akan pindah dari sana. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali jika dia bertaubat, beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Bagaimana pula pendapatmu tentang hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam ditegakkan dengan 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lagi pula, bukankah iman itu sendiri adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan? Dalil tentang wajibnya kita mengerjakan amal soleh sangat banyak dan tak terhitung. Meskipun memang seorang hamba dapat masuk surga dengan rahmat dan kedermawanan Allah, akan tetapi surga adalah karunia bagi hamba yang taat dan mengerjakan ibadah. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan hamba yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Jika ada yang berdalih, bukankah iman saja sudah cukup untuk menyampaikan seseorang kepada rahmatnya? Maka kami menjawab, itu juga betul. Tetapi kapan sampainya? Berapa banyak rintangan berat yang harus dia tempuh untuk bisa sampai? Rintangan pertamanya adalah ujian iman itu sendiri. Apakah dia akan berhasil mempertahankan imannya sampai dia mati? Kalaupun dia berhasil, maukah dia mati dalam keadaan bangkrut dan tidak membawa bekal? Hasan al-Basri berkata, Yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, udkhulul jannata birahmati waqtasimuha biqadri a'malikum. Allah berfirman kepada hambanya kelak di akhirat, wahai hambaku, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku, dan silahkan bagi jatah surga kalian sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Hadis riwayat Qurtubi. Wahai anakku, kamu tentu tahu bahwa jika kamu tidak bekerja, kamu tidak akan mendapatkan upah. Ada seseorang dari Bani Israel yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Allah pun ingin membanggakannya di hadapan para malaikat. Maka diutuslah malaikat memberi kabar buruk bahwa meskipun ibadahnya telah begitu banyak, ia bukanlah calon penghuni surga. Malaikat pun melaksanakannya. Ia mengabarkan berita tersebut. Laki-laki itu menjawab, kami diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka sudah semestinya kami mengerjakannya, tak peduli apapun yang dia putuskan sebagai tempat kembali kami. Malaikat itu kembali. Allah bertanya, apa jawaban hambaku? Sang malaikat menjawab, wahai Allah, bukankah engkau lebih mengetahui apa yang telah hambamu katakan? Allah berfirman, jika dia tidak berpaling dariku, meski bagaimanapun keadaannya, ketahuilah, sesungguhnya aku dengan kedermawananku tak akan berpaling darinya. Saksikanlah wahai malaikatku, aku telah mengampuninya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Perhitungkanlah diri kalian sebelum datang hari perhitungan, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum datangnya hari penimbangan amal. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berujar,
Siapa yang mengira dirinya selamat tanpa berbuat, dia sedang berkhayal. Dan siapa yang mengira dirinya selamat disebabkan oleh amal perbuatannya, dia sedang menyombongkan dirinya. Hasan al-Basri berucap, berharap surga tanpa beramal soleh adalah bagian dari dosa. Orang soleh lainnya berkata, memahami hakikat membuat seseorang tidak mengandalkan amal soleh, bukan membuatnya meninggalkan amal soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah yang memperhitungkan untung rugi bagi dirinya dan berbekal untuk kematiannya. Sementara orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sambil berangan-angan dari Allah dengan harapan-harapan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Wahai anakku, telah berapa banyak malam yang kamu gunakan untuk bergadang menelaah ilmu dan mempelajari kitab? Apa motivasimu untuk itu? Jika selama ini niatmu ingin mendapatkan dunia, meraih harta, jabatan, atau berbangga di hadapan teman-temanmu, sungguh kamu telah celaka dan benar-benar celaka. Namun jika tujuanmu adalah ingin menghidupkan syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik jiwamu dan menghancurkan hawa nafsu yang menguasaimu, maka kamu telah beruntung, bahkan benar-benar beruntung. Benarlah yang dikatakan oleh sebuah syair, syahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Bergadang selain mencari cintamu adalah sia-sia, dan tangisan air mata selain kehilanganmu adalah percuma. Wahai anakku, hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Cintai siapapun yang kamu mau, kamu akan berpisah dengannya suatu hari. Berbuatlah apapun yang kamu mau, kelak kamu akan mendapatkan balasannya. Wahai anakku, apa yang sudah kamu dapatkan dari mempelajari ilmu kalam, ilmu khilafiyah, ilmu kedokteran, ilmu menulis prosa, ilmu membuat syair, ilmu perbintangan, ilmu arud, ilmu nahwu, ilmu sorab, selain penyanyian umur belaka? Sungguh, demi Allah yang Maha Agung, aku telah membaca Injil di mana Nabi Isa alaihissalam bersabda, sejak diletakkannya seorang mayat dalam keranda hingga diletakkan di dalam kuburan, Allah bertanya kepadanya 40 pertanyaan. Yang pertama di antaranya adalah, wahai hambaku, engkau telah membersihkan wajahmu yang menjadi pusat pandangan orang, namun engkau tak pernah membersihkan hatimu, padahal setiap hari aku melihatmu di sana. Allah bertanya pula, mengapa engkau selalu berbuat untuk selain aku, padahal engkau bergelimangan kenikmatan dariku? Apakah engkau ini tuli, tak bisa mendengar? Wahai anakku, ilmu tanpa pengamalan
adalah kegilaan, dan beramal soleh tanpa didasari ilmu tidak akan diterima. Ketahuilah, ilmu yang tidak dapat mencegahmu dari berbuat dosa pada hari ini dan tidak mendorongmu berbuat taat, tak akan dapat mencegahmu dari api neraka kelak pada hari kiamat. Jika kamu tidak segera beramal pada hari ini dan bergegas menyusuli ketertinggalanmu dari masa lalu, kelak kamu akan berkata di saat datang hari kiamat, "Farji'na na'mal salihah." Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Saat itu kamu akan mendapat jawaban, "Dasar bodoh, bahkan dari sana kamu datang." Wahai anakku, letakkan semangat dalam jiwa, kalahkan hawa nafsu, dan ingatkan badan akan kematian. Sebab rumahmu yang sesungguhnya adalah kuburan, dan penghuni kubur selama ini sedang menunggumu. Kapan kamu akan datang menjadi salah satu dari mereka? Jangan sampai kamu datang ke sana tanpa bekal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, tubuh ini adalah sangkar burung atau kandang ternak. Pikirkanlah badanmu termasuk yang mana. Jika kamu adalah burung yang mampu terbang tinggi, ketika mendengar tabuhan genderang yang memanggil, "Irji'i ila rabbiki," kembalilah kepada Tuhanmu, maka kamu akan terbang tinggi hingga menembus menara surga. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'az." Arsy Allah berguncang kala kematian Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Bukhari. Namun jika kamu hanyalah binatang ternak, seperti yang Allah firmankan, "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Mereka setara binatang ternak, bahkan lebih hina. Maka bisa jadi kamu akan berpindah dari dinding rumah menuju ke dasar lembah neraka. Na'udzubillah. Suatu hari Hasan al-Basri diberi air dingin. Ketika menyentuhnya, dia pingsan. Sesudah sadar, saat ditanya sebab pingsannya, dia menjawab, "Aku terbayang permintaan ahli neraka kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah." Tuangkan untuk kami air kalian atau rezeki apapun yang Tuhan telah bagi kepada kalian. Wahai anakku, kalau ilmu saja dapat berguna bagimu tanpa perlu diamalkan, niscaya panggilan Allah setiap sepertiga malam terakhir. Adakah di antara kalian yang mau berdoa? Adakah di antara kalian yang minta ampunan? Adalah hal yang sia-sia belaka. Suatu hari para sahabat sedang memuji Abdullah bin Umar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, "Ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail." Dia adalah orang yang terbaik andai saja dia sholat di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada seorang sahabat, "Ya fulan, la tuksirin nauma bil lail, fa inna kathratan naumi bil laili tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah." Wahai fulan, jangan banyak tidur di waktu malam, sebab hal itu membuatmu datang di negeri akhirat
dalam keadaan miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai anakku, firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di sebagian malam bangun tahajudlah kamu, adalah sebuah perintah. Sedangkan ayat ini, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di sepertiga malam terakhir mereka beristighfar, adalah sebuah bentuk kebanggaan Allah kepada mereka. Dan ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu jelang fajar, adalah bentuk penghargaan Allah untuk mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, sautud dik wa sautul ladhi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. 3 suara yang sangat disukai Allah: suara ayam berkokok, suara orang yang sedang membaca Al-Quran, dan suara orang yang beristighfar menjelang fajar. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sufyan As-Tsauri berkata, sesungguhnya Allah menciptakan angin yang berhembus saat menjelang fajar demi menghantar zikir dan istighfar kepada Allah Sang Raja lagi Maha Besar. Beliau juga berkata, apabila datang awal malam, ada malaikat yang memanggil di bawah arsy, hendaklah bangun para hamba ahli ibadah. Maka bangunlah mereka yang dipilih Allah dan mereka pun sholat. Lalu datang pertengahan malam, malaikat itu kembali memanggil, hendaklah bangun para hamba yang dekat dengan Allah. Maka bangunlah mereka yang dikehendaki, dan sholatlah mereka sampai sepertiga malam terakhir. Dan apabila datang sepertiga malam terakhir, malaikat itu kembali memanggil, hendaklah bangun para peminta ampun kepada Allah. Maka bangunlah mereka yang dipilih Allah, dan mereka pun beristighfar hingga fajar tiba. Sementara apabila fajar telah datang, malaikat pun memanggil, sekarang bangunlah hamba yang lalai. Maka bangunlah mereka dari tempat tidur seperti mayat yang dibangkitkan dari kuburnya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali di dalam video ini bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nantikan untuk video-video berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.